Pergantian demi pergantian kelupa waktu, mengeja kepergian, menunggu kepulangan. Suara-suara batin bergolak, sayap-sayap mimpi tergolek lemas di meja tunggu. TikTok jarum jam menggambar cemasku, kearifan dari tualang panjang di tanah para wali. Yang dilupa jejak keangguannya, yang dipinta sekedar keampuannya. Wisata-wisata rohani yang alpa, nisan-nisan yang terlanjur mendewa, menjelma rumah-rumah peribadatan semu, tahlil dan doa salah alamat, yang tampak hanya gundukan kuburan doa. Delima separuh tergeletak di meja tunggu adalah bukti setiamu. Kujaga dari lalat penggoda dan ulat pembusuk dadaku, dadamu. Dalam tidur jaga, berserah mesra dalam timangan kudrah irodatnya. Mengapa kamu melakukan begitu, Putri Semantarayanku? Ibu, Iza tidak melawanmu, tapi apa? itu loh Bu, apa itu kok tega-teganya? Pasti persoalan apamu yang menyuruh Sulaiman berziarah ke makam 9 wali berjalan kaki? Iya, apa itu kok tega-teganya menyuruhkan Sulaiman yang sudah Iya Bu, apa itu loh, kuno, klasik, tega-teganya menyuruhkan Sulaiman yang sudah mengembala selama 3 tahun tanpa diberi gaji, upah yang layak. Bukankah seorang yang bekerja harus diberi gaji? Sedangkan Sulaiman hanya diberi makan dan minum, itu pun sepertiga malam terakhir dan saat kumandang azan maghrib. Ya begitulah Bang. Katanya dakwah bukan hanya sekedar jelas dan enak didengar. Bahkan kerap kali yang mengkritik kiai dan pendai kok pintar banyak menuju kayak pelawak aja. Mending dia ikutan stand up komedi biar jadi juara dan artis idola. Bukannya hal malah ngomong sampai berbusa-busa kata abang saat bantu ibu-ibu yang pidato. Ya Bu, apa itu loh membingungkan. Hari begini masa disuruh ziarah ke Wali Songo jalan kaki, apalagi bekalnya hanya jagung gorengan pasir, itu pun hanya 1 botol tanggung. Ya begitulah dia berarti menahan hawa nafsunya saat dihidangkan banyak penuh kelezatan di dunia dan menahannya dan tidak melahapnya. Ibu, apa itu benar-benar membingungkan ya? Bukankah awal-awal dulu Kang Sulaiman sudah menemui Abah meminta maaf? Ia kan merasa berdosa sebab memakan buah delima itu. Dan lihatlah Bu, sekarang buah delima itu masih tampak segar. Itulah pelamar kisah kesetiaan dan kegiatan Sulaiman pada saat menjalankan dan menempati seluruhannya. Ya Bu, aku percaya ada juga persoalan yang membuatku bertanya-tanya. Apa pernah bilang Kang Sulaiman akan memaafkan dan wajib menikahi aku? Tetapi aku bilang bahwa saya ini luka, tulus, pincang, bisu, dan wajahku tidak layak dilihat alias sebelum rumah. Itu sudah pelamar kisah. Kami itu cantik, itu hidupnya sungguh menawan. Belum ada mata-mata cepat menatapmu dengan hawa nafsu. Juga bibirmu selalu biasa dengan zikir pembacaan Al-Quran. Gitu ya Bu? Ya bisa akhirnya sekarang kamu makan anakku. Ya udah ibu mau menyiapkan makan malam kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salah. Kok ketularan virus orang-orang yang sok muslim itu? Sorry. Halo everybody, selamat datang di ibadah ke-8. Tubuh-tubuh gelap, pikiran-pikiran gelap, kaum-kaum gelap, serta peteng, dedet, dan ungu adalah kesukaan. Era kegelapan sudah diambang pintu. Pesta kegelapan dan gunungan syafat akan segera digelar. Bagaimana dengan hasil kerja kalian, wahai staf kebanggaanku? Daulah Tuanku, saya melaporkan dari Divisi Pendidikan Kegelapan. Kebijakan sudah kami rancangkan ke Kementerian Pendidikan.
Kebijakannya ialah setiap ganti menteri ganti kurikulum. Akhirnya tender buku dan pelatihan mereka al-mubazir dan tidak guna. Sekolah-sekolah juga sudah kami rancangkan. Guru-guru bersertifikat lupakan anak muridnya sehingga mereka dituntut ilmu daripada menuntut harga ilmu pengetahuan. Itu saja laporan kami pada itu. Wow, bagus. Kerjamu sungguh bagus. Ini berita yang bagus. Lalu bagaimana dengan pesantren yang katanya fondasi pendidikan di negeri ini? Pesantren terhilang dari kelasnya. Ustaz meminta bicara banyak kiai-kiai mampu, makelaran dan politik jika mereka menyebabkan sampai dengan saya. Mereka bukan sesat fikih, agama maupun Well, good. Astagfirullah. Kok tuan kamu yang beriman itu? Ya, I'm sorry. Well, kok jadi sering keseleo lidah ini? Baiklah, tetap lakukan perbaikan dan update terus ya. Demi satu, laporan kamu saya terima. Selanjutnya, bagaimana dengan divisi ekonomi? Tahulah, Bunda Ratu, kami laporkan hasil kerja kami. Pasar-pasar tradisional telah membunuh. Kios telah berlomba meminta pengarisan. Jimat-jimat telah dipasang menjadi kekuasaan yang melakukan selapjuan. Para pedagang telah saling mencurigai penggusuran dan caci maki sudah biasa. Yang lebih mengejutkan lagi, di mana telah merambah ke desa-desa secara perlahan membunuh ekonomi warga. Wow, keren juga kerjamu. Betul-betul visioner. Subhanallah. Tunggu, Bunda Ratu, wanitanya terpeleset. Ikut-ikutan kamu yang agamanya mewarisi orang tuanya. Sorry bro, sorry. Just kidding. Ternyata keyakinan kau tuh lebih tangguh daripada orang-orang yang sok beriman itu, yang sudah low battery. Bentar, minta dicek. Lalu bagaimana dengan kalangan atas? Oh mereka, ini lebih keren lagi Bunda Ratu. Para pejabat dan katulistiwa itu sudah laksana penjahat. Mereka mengundang investor dari negeri atas kami bersenjatakan investasi untuk menggerogoti di sini. Sistem dan kebijakannya telah direkayasa, bahkan kerap kali presidennya sudah selesai. Selain itu kan Bunda Ratu, Betul-betul kerja bagus. Rupanya sudah musimnya kartel ya. Good. Lalu bagaimana dengan perkreditan? kredit ini salah satu jurus paling ampuh. Mesin pembunuh dari panci hingga mobil semua sudah dikreditkan. Sekali masuk pada jurang kartu kredit, orang-orang itu akan kacau balau, keuangan kita terarah. Juga kartu kredit telah merambah ke jantung ekonomi desa. Petani, nelayan hingga buruh kebun teh, mereka bagaikan catatan empuk bagi setan kredit. Laporan sementara selesai. Sudah lelah membicarakan masalah ini. Cukup ya? Boleh dicukupkan, dimaklumi. Bener tuh, kamu kayak gitu. Bisa nanti keluar yang kebajikan, bener tuh. Santai saja, kan ini cuma cerita, gak aku masukin ke hati. Lagian cuma copy paste orang-orang yang sok agamawan, yang sering membuat pertikaian yang hatinya busuk, bahkan lebih busuk daripada sudah direncanakan sama nenek moyang kita, iblis. Lalu bagaimana dengan kondisi budaya di negeri Katulistiwa? Oh, orang-orang tua yang bisa bermewah. Kaya masih ada sekarang tradisi sama sekali dia bukan. Good, kerja bagus. Alhamdulillah. Alias syukurin deh kalian yang sok puitis sudah dungu, dibutuhin orang dungu lagi. Aduh, bisa-bisa kita tidak cari masuk neraka bener tuh, malah bisa masukkan surga. Mandi susu dan madu bener tuh. Mimpi nih, khayalan tingkat tinggi. Kan kita sudah dikontrak menjadi penghuni neraka. MOU-nya sudah jelas kan. Udah deh, nurut aja apa kata Mas Buyut. Loh ya, mana dimensi spiritual? Kami tidak tahu Bu. Katanya kita punya konsep dan opini kurang bener tuh. Lambene, kata siapa? Katanya temanku bertanya, katanya mendengar temannya. Kamu pasti Bu.
gua sana gua sini. Segumbal kemana-mana, dasar dari kelas. Ngecek. Stop, hentikan. Saling saudara kok bersaudara. Saling buka kartu, saling bersaudara. Lama-lama kebuka juga kebusukan kalian. Kayak orang-orang di negeri katulistiwa saja. Ampun beribu ampun, saudara. Maaf atas ketidakdisiplinan. Ini karena kondisi mendesak, saudaraku. Mendesak. Keramalan akan kehancuran kaum-kaum kita sudah ada tanda-tandanya. Seperti yang diajarkan Eyang Belajar. Sebelum dia belum sudah ludes terbakar. Kamu jangan mengada-ngada. Memang ada ramalan. Masa demit kok percaya ramalan? Musrik loh. Mana buktinya? Bikin sindiran ya. Bisa-bisa gara-gara bundaran orang-orang itu akan mati berjiwa beribadah. Bundaran, ingat setua yang jarang digunakan kaum yang sok beriman itu. Lihat yang dikata, bukan yang berkata. Ini sudah canggih. Kalian itu ya tradisional, gaptek, desok. Sudah saatnya menggunakan kotak rejeki. Semua ibarat rumah kaca, mudah terbaca. Gaya mulai aku sakit. Dasar bimbing semari sore. Stop, hentikan. Sekarang mana bukti tanda-tanda kehancuran kita? Baiklah, data-data sudah kami kumpulkan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pisau analisis sudah kami siapkan. Asumsi-asumsi sudah kami susun sedemikian rupa. Bahkan kami hampir peroleh sintesis kesimpulan sebentar. Kok kamu sangat modern begitu kan punya mahasiswa? Ya harus gaul gitulah. Sudah. Kamu diberi spiritual. Sudah datangnya terlambat, nggak merasa bersalah, pamer kepintaran, belagu kamu. Bisa-bisa saya cabut es kamu. Saya pindahkan ke Kutub Utara ya. Ampun Bunda Ratu, jangan pecat saya, jangan mutasi saya. Jadi begini Bunda Ratu, di sebuah desa di dekat Bengawan Solo ada seorang putri kiai yang sangat alim Bunda Ratu. Ah, itu sudah biasa. Sholatnya tertib kan, gemar baca dan hafal Al-Quran kan, bakti terhadap orang tuanya kan. Paling dia nanti terperangkap dalam kesombongan ilmu. Bicaranya sok paling benar itu kan? Sungguh beda Bunda Ratu, sungguh beda. Tauhidnya begitu kokoh, mengakar hingga ke jatuh dan sanubarinya. Syariat telah mengalir hingga ke urat darahnya. Kalbunya memancarkan cahaya di atasnya. Sepertinya tidak ada celah untuk menembus. Ini persis seperti yang dilukiskan Eyang Belajar. Persis Bunda Ratu, persis. Gitu. Sudah terlahir. Bagaimana kita bisa kecolongan, ah? Ini karena doa orang-orang tuanya Bunda Ratu. Bahkan doanya hampir 9 lapis sudah ditembus. Demit ke pesimis. Gak etis itu. Jika begitu adanya, kepada seluruh staf dan pasukanku, segera siapkan siasat dan strategi. Kondisi sudah genting. Kita halalkan segala cara. Laksanakan. Siap, Pak.